Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang mengharapkan keadilan segera tegak, pada hari ini tanggal 1 Maret sore kita barusan menyelesaikan demo yang bisa dikatakan mendadak digelarnya. Dan hari ini 1 Maret beberapa kota juga menggelar hal yang sama, baik di Medan, Surabaya, Jogja, Solo, konon. Dan intinya acara itu adalah tagline-nya adalah gulingkan Jokowi. Di Jakarta kita menggulirkan gerakan sukseskan hak angket dan pemakzulan Jokowi. Dihadirin ratusan tokoh dan puluhan ribu tadi ya dari seluruh Indonesia, karena dari Aceh, dari Sulawesi, dari Medan dan sebagainya. Dan ada dari Papua. Mereka mewakili emak-emak dan para tokoh Papua. Dan bersama ini kami minta penjelasan dari Pak Rizal Fadilah dan Dr. Muhammad Batubara, dan dari Bandung juga ada Pak Syafril. Saya mohon mungkin Pak Bang Rizal dulu untuk menyampaikan apa yang terekam dari demo hari ini. Terima kasih Pak Mursalin. Jadi kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah salah satu bentuk perlawanan, perlawanan politik, gitu. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik, dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan, gitu, antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden terlibat di dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga harus kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionarisnya. Kemudian juga Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum. Dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Bareskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang, kan begitu Pak? Curangnya sudah, perangnya belum, gitu. Nah, perangnya ini tuh perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet, gitu kan, untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia. Ya, yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Dan ini pasti akan bergerak terus ya? Ini akan bergerak terus. Saya kira ini baru awalan, Pak Mursalin. Baik, nanti dilanjutkan Pak Syafril. Saya lihat 2 hari yang lalu di Bandung juga menggelar yang sama, walaupun saya lihat judulnya adalah tolak pemilu curang. Tapi dari orasi-orasi itu saya lihat juga tetap mengazulkan Jokowi. Betul. Apa yang Pak Syafril lihat di Bandung, kemudian sekarang ini Pak Syafril lihat sendiri bagaimana semua tokoh semangat untuk makzulkan-makzulkannya. Baik, terima kasih Pak Mursalin. Jadi saya waktu di Bandung itu termasuk
salah satu penggagas dengan teman-teman yang kita namakan Gerakan Aksi Umat Melawan, GAUM, dan itu juga tergabung dengan teman-teman dari 03 juga. Dan itu luar biasa, dan gambarannya itu sebenarnya adalah gambaran bahwa yang namanya kayak hendak untuk mengangkatkan, dalam hal ini angket ini kita ingin bisa arahnya bahwa ini pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan yang diawali oleh Jokowi pada keinginannya dari awal sebelum pencoblosan itu harus diungkap, dan ini keinginan masyarakat sebenarnya. Dan ini benar-benar tidak ada ininya, Pak. Ini gambaran di Bandung itu gambaran dari aspirasi masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada hari ini, ya 1 Maret ini luar biasa, dan kita juga dari Bandung juga menghadirkan, walaupun tidak banyak, kita cuma menghadirkan sekitar 4-5 bis tadi. Tapi nanti akan kan pentolan-pentolan. Ya, ada pentolan-pentolannya. Ya. Tapi nanti kita akan terus, ya. Apalagi tanggal 5, 6, 7 itu akan mulai ada kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun sebelumnya mahasiswa juga sudah melakukan di UNJ ya. Dan itu semua sudah senada, sudah satu visi dan satu misi. Ya baik itu mahasiswa maupun masyarakat civil society maupun yang 0103 ini bergabung semua. Ya kalau yang saya maksud civil society ini bukan orang-orang partai gitu. Ya. Termasuk saya juga orang partai. Ini sudah punya satu visi dan misinya, itu adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban Jokowi yang melakukan kecurangan secara brutal melalui aparat ini ya langsung tidak langsung ya, karena dia presiden, dengan dia menyatakan berpihak dan akan cawe-cawe, itu semua akan tergerak. Ini sudah merupakan pelanggaran undang-undang dan ini bisa dimakzulkan. Jadi keinginan terhadap yang namanya angket ini bukan keinginan DPR saja, tapi sudah masyarakat ini sudah meluas. Dan hari ini yang namanya tuntutan untuk angket, mendukung angket maksudnya, ya karena kan DPR yang melaksanakan, mendukung angket dan juga agar Jokowi dimakzulkan atau dilengserkan, itu sudah terjadi di berbagai kota pada hari ini. Ya kita juga punya jejaring di situ. Surabaya melakukan, Jogja melakukan, Lampung juga, dan Medan juga. Dan saya juga mungkin di Solo ya. Tapi ini merupakan gambaran sekali lagi adalah betapa masyarakat tidak mau dicurangi oleh rezim sekarang. Dan kecurangan ini benar-benar akan merusak ya sendi-sendi kehidupan berdemokrasi Indonesia. Dan kelihatan masyarakat di mana sudah satu sama perasaan ya, satu pikiran, sehingga tuntutannya bisa sama gitu. Baik Pak Safil, ini saya balik kepada Bang Marwan. Saya melihat nampaknya kok ada semacam kegusaran atau ketakutan dari rezim ini terhadap pertama aksi siang hari ini tadi. Padahal aksi ini tidak ada pembentukan panitia secara khusus, ya, secara rapi. Cuman ya namanya kreatif-kreatif rakyat umat itu menghadirkan siapa yang akan datang itu. Itu dikira itu panitianya, padahal bukan. Sehingga tergopoh-gopoh nampaknya kemudian ada pemanggilan Egy Sujana. Apakah berkaitan dengan itu? Apa kebetulan kemudian dendam kegigihannya melawan pembuktian ijazah palsu itu, atau kemudian ketakutan yang kedua nampaknya tentang rakyat sama-sama untuk meneriakkan hak angket. Mungkin Pak Marwan melihat itu, kenapa ada ketakutan semacam itu? Kalau terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya menjawab langsung pertanyaan itu bahwa memang terlihat ada ketakutan. Karena itu di beberapa WA group saya memberikan kesempatan atau tanggapan tentang bahwa kalau memang tidak curang, kenapa takut? Sebaliknya kalau takut berarti curang. Logikanya begitu saja. Ya.
Nah, tapi saya ingin sedikit menjelaskan apa yang menjadi sikap kita selama ini dan yang menjadi aspirasi teman-teman yang melakukan aksi hari ini dan di banyak kota. Kita fokus kepada dua hal penting. Pertama, penyelenggara negara. Kedua, pelaksanaan pemilu. Yang ini saling kait-mengkait. Bahwa penyelenggara negara yang dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah jauh menyimpang dari amanat konstitusi, amanat reformasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini semuanya sudah dikangkangi oleh Joko Widodo. Untuk apa? Untuk bagaimana rezim oligarki bertahan, sekaligus juga untuk Joko Widodo itu ingin meraih kekuasaan lewat yang namanya nepotisme. Artinya bahwa ini penyelenggara negara sudah dilakukan dengan prinsip oligarki nepotis, yang karena itu harus kita lawan. Itu satu hal. Kemudian bagaimana rezim ini bisa meraih keinginan tadi, maka Joko Widodo sangat berperan untuk bagaimana memenangkan Pilpres 2024. Karena itu, karena banyak penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo, maka terjadilah pemilu curang. Itu juga sebabnya tuntutan utama kita itu adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres sepanjang angket pemilu curang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh DPR. Artinya sebelum ada penyelidikan oleh DPR terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024, maka jangan mimpi, jangan mendeklarasikan kemenangan. Terutama ini kita ingatkan kepada Prabowo Gibran. Bagaimana bisa mereka mendeklarasikan kemenangan, sementara yang dihitung itu adalah dari hasil proses yang curang. Maka itu tidak bisa kita terima. Karena itu juga kita mau segera yang namanya partai-partai yang ada di 01 dan 03 ini bersatu untuk membuat sehingga angket pemilu curang itu benar-benar bisa terlaksana. Dan karena itu kita mau mereka jangan sampai ada yang tunduk kepada tekanan atau suap atau intervensi dari rezim yang tadi ingin meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan lewat rezim oligarki nepotis ini. Jadi saya berharap kita mengingatkan PDIP yang pernah mulai mencetuskan lewat Pak Ganjar, mestinya ini konsisten didukung Bu Mega dan DPP PDIP dan seluruh anggota yang ada di Tapi Pak, Mata DPR. melihat mereka mengerucut untuk yakin terhadap. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka jangan sampai terpengaruh untuk justru membatalkan. Jadi PDIP harus solid dan terus konsisten dengan sikapnya. Begitu juga kita minta yang namanya Nasdem, PKS, PKB, ya, karena sudah ada gerakan-gerakan untuk mematikan upaya angket ini, mempengaruhi anggota-anggota DPR atau partai-partai yang 5 terutama ya, yaitu P3, PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. Ini coba untuk dipecah soliditasnya melalui berbagai cara yang menghalalkan segala cara, dan karena itu kita ingatkan mereka jangan mengkhianati amanat rakyat, jangan mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi dan amanat reformasi. Jangan pernah melakukan itu. Jadi apapun yang akan mereka lakukan, ujungnya adalah bahwa mereka harus konsisten untuk menuntaskan angket pemilu curang. Maka karena itu message kita adalah kepada rezim Joko Widodo dan sekarang sudah bergabung dengan ada di sana Prabowo, ada SBY, ada Erlangga dan sebagainya, ya. Kita ingatkan kepada mereka jangan memaksakan kehendak, memaksakan hasil pemilu curang untuk diterima oleh rakyat. Karena rakyat akan melawan. Saya kira itu message yang paling penting. Nah, sebaliknya kepada rakyat, jangan berhenti untuk melakukan advokasi, mendukung DPR, dan kalau perlu kita melakukan demonstrasi di depan gedung DPR berhari-hari untuk menjamin bahwa 5 partai ini memang benar-benar akan
mewujudkan terlaksananya angket pemilu curang tadi. Jadi intinya itu ya, jadi message utama kepada rezim untuk supaya jangan menghambat upaya angket, jangan memaksakan hasil pilpres untuk melantik Prabowo. Kemudian yang penting juga adalah bahwa karena sudah bertahun-tahun dari petisi 100 mencatat pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Jokowi, maka kita konsisten tetap menuntut supaya Jokowi itu segera dimakzulkan. Bisa saja pintu masuknya lewat angket pemilu curang atau nanti ditambah dengan putusan MK nomor 90. Saya kira itu mungkin message yang penting untuk diperhatikan oleh rezim ini dan juga oleh rakyat. Kenapa penting untuk rakyat? Untuk supaya rakyat itu tidak pernah mau menerima hasil pemilu curang. Jadi harus tetap teguh melaksanakan apa yang sudah dan mendukung gerakan-gerakan rakyat yang sudah dimulai hari ini, dan saya kira ini akan terus bergulir. Jangan mimpi bahwa ini akan mengerucut untuk mengecil. Ya, terutama kita ingatkan kepada rezim dan partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Saya kira itu. Bang Rizal. Ya, Pak. Tadi Bang Rizal kan yakin sekali bahwa gerakan-gerakan ini tidak mungkin akan terhenti ya. Melihat sudah dari mana-mana dan kelengkapan tokoh dan para aktivis sudah menyatu seperti itu kan, nampaknya tidak mungkin lah mau dihentikan. Tapi saya lihat gerakan-gerakan ini belum ada komunikasi untuk bersama-sama, kan tidak mungkin kan sendiri-sendiri bersama menghasilkan, tetap harus ada bersama-sama itu. Menggambarkan finishing atau conclusion seperti itu kayak apa, Bang? Saya kira harus ada magnet, magnet untuk bisa menyatukan gerakan, baik mahasiswa, wirawan, emak, santri, gitu kan, aktivis, kelompok-kelompok yang sekarang mungkin berjalan sendiri-sendiri, gitu kan, ada magnetnya. Dan ternyata magnetnya itu hak angket. Gitu. Jadi hak angket ini gitu kan nanti akan menjadi sambungan jembatan rasa antara partai politik yang kecewa gitu kan dengan perilaku rezim gitu kan yang memihak dan curang dalam pemilu itu dengan perasaan rakyat gitu. Jadi kenapa kok strategi sekali kita dorong hak angket? Hak angket itu mulai masuk saja nanti dengan 25 orang pengusul misalnya, itu sudah mulai ada galangan kekuatan massa untuk mendukung. Artinya harus didorong benar sampai disampaikan Pak Marwan tadi tentang angket tadi ya. Saya kira itu strategis. Jadi hak angket ini blessing in disguise, gitu yang nggak terpikir pada waktu proses awal kita menyatakan pemakzulan, gitu kan sampai kecurangan pun masih diarah-arahkan ke MK, gitu kan nggak ada lagi jalannya. Selain itu paling kita ke Bawaslu, gitu kan mengadukan. Tapi ternyata ada jalur politik yang tidak terduga, gitu, dan itu strategis, dan itu adalah hak penyelidikan. Jadi punya keluasaan kerja pansus untuk membongkar, gitu kan, kecurangan pemilu, baik presidennya sendiri, gitu kan, karena hak angket itu menyangkut pelaksanaan undang-undang maupun organ pemilu, yaitu undang-undang pemilu, di mana organ-organnya juga bisa diperiksa. KPU dan Bawaslu. Jadi gerakan di luar ini seperti yang terjadi hari ini atau di beberapa kota itu harus segera ada komunikasi dengan orang-orang DPR yang akan memproses angket itu. Saya kira akan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Walaupun kita sebagai aktivis ya harus menjalin komunikasi, gitu kan. Tugas kita adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan proses yang berjalan. Itu tugas kita. Itu tantangan kita semua. Tantangan kita semua. Tapi sebenarnya hak angketnya sendiri akan bisa menggerakkan semua, gitu Pak. Jadi kalau saya sangat yakin begitu mulai hak angket, kemudian ada follow up pada tingkat bamus atau juga mungkin paripurna, mungkin ada pro kontra, itu kan dan sebagainya, itu adalah kekuatan yang bisa menyedot massa masyarakat umat untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan akhirnya peristiwa 98 akan terulang. Baik, itu kerjaan-kerjaan di belakang layar ya, nggak usah dibuka-buka. Mungkin 1 menit ada yang mau disampaikan? Ya, saya dalam hal ini pelanggar
dari undang-undang atau konstitusi itu kan Jokowi. Iya, iya. Pada saat akhir pun dia melanggar undang-undang lagi. Dia ingin merubah APBN untuk makan siang. Jadi sangat brutal nih. Nah, ada banyak beberapa ya, karena saya juga dalam hal sebagai pengamat salah satu pemerhati juga kebijakan publik. Ada banyak yang bertanya kepada saya, ya, kenapa Jokowi yang harusnya 20 Oktober ini akan berakhir masih tetap akan dilengsarkan pada waktu terdekat ini. Nah, ada bedanya sebenarnya. Bedanya kalau dia turun tanggal 20 Oktober, ya kan? Semua dosa-dosa dia akan dimaafkan. Ya kan? Tapi pertanggungjawabannya harus sekarang. Melanggar konstitusi, melanggar etika, itu tidak bisa main-main. Ini berkhianat terhadap rakyat. Apalagi legasi yang dia tinggalkan adalah ingin mengosongkan Rempang, di mana menurut almarhum Rizal Ramli itu akan dijadikan pangkalan militer daripada Cina, ya karena Jokowi memang boneka Xi Jinping, kata Rizal Ramli ya. Lalu IKN ini dipaksakan. Kalau nanti mereka-mereka yang akan melakukan katakanlah pembangunan, itu tetap saja yang akan mampu di sana adalah kalangan dari Cina-Cina, dan itu memang bukan dibuat-buat. Begitu Jokowi ke Singapura, dia menawarkan ke masyarakat Singapura untuk pindah ke IKN. Ini kan pengkhianat namanya, ya kan? Nah, pengkhianatan ini harus dihentikan. Jadi beda kalau dia diturunkan sekarang dengan tanggal 20 Oktober, itu berbeda sekali. Jadi harus stop sampai sekarang. Sebelum Maret atau sebelum April ini Jokowi harus lengser. Jadi itulah kelakuannya seperti itu, dia sehingga sekarang tidak brutal. bicara itu lagi. Pokoknya yang penting segera lengser pada angket ini. Dia secara telanjang melanggar konstitusi, dan itu oleh petisi 100 kan sudah kita uraikan. Ada 10 poin dan bahkan sangat brutal, dan menurut saya Jokowi ini benar-benar berkhianat terhadap bangsa dan rakyatnya. Itu sudah menjadi kesimpulan kita lah. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Marwan, mungkin mau ada closing? Ya, saya kira begini, bahwa aturan main kita bukan tidak paham, bahwa kalau ada masalah lapor ke Bawaslu, lapor ke MK, atau kalau bicara pidana itu ke polisi. Tapi kalau 3 lembaga ini semuanya ada di bawah kendalinya Jokowi, dia bisa saja basa-basi. Ada kecurangan, lapor ke MK katanya, lapor ke Bawaslu. Tapi kalau itu di bawah kendalinya dia, kita dapat apa? Nah, sebaliknya kita ingin ini dituntaskan di DPR lewat angket. Apa masalahnya? Kenapa dia takut kalau memang dia tidak curang? Tapi kalau dia sangat takut, berarti memang ini membuktikan dia atau rezim ini, termasuk yang namanya Prabowo Gibran, itu terlibat dalam kecurangan. Nah, kalau sudah jelas curang, mana bisa kita disuruh menerima bahwa hasil Perpres 2024 sesuai dengan perhitungan KPU? No way. Ya, kita tidak akan pernah menerima itu. Sepanjang kecurangan itu Anda tidak buktikan Anda tidak curang, maka rakyat tidak akan pernah menerima. Sebaliknya, supaya ini benar-benar bisa diterima rakyat, maka penyelidikan yang tuntas lewat angket pemilu curang di DPR itu harus benar-benar terlaksana. Kemudian yang terakhir, kembali saya mengingatkan partai-partai yang 5 tadi, mulai dari PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan P3, jangan sekali-kali pernah mengkhianati hak demokrasi dan daulat rakyat. Harus benar-benar ini Anda yang menjadi pemimpin partai ini, jangan sampai justru ditawarin kursi 2-3 menteri kabinet atau bahkan duit lalu Anda berkhianat. Anda sama saja dengan pengkhianat yang selama ini kita gugat. Nah, ini peringatan yang memang harus disampaikan secara jelas kepada pemimpin 5 partai dan juga kepada rakyat supaya mereka paham. Nanti siapa sebenarnya pengkhianat ini. Tapi yang paling penting bahwa kita sudah menyampaikan pesan ini dan Allah menyaksikan. Ya, kalau memang mereka masih mau berkhianat, silakan saja, urusannya nanti Allah lah itu yang akan memberikan hukuman atau pengadilan akhir nanti di akhirat. Saya kira itu. Terima kasih. Satu terakhir Pak Musyarif. Kalau ini dipaksakan, saya yakin masyarakat sampai nanti tidak akan melupakan bahwa presiden ini yang akan datang itu adalah presiden curang. Hasil pemilu curang. Dan
wakil presidennya adalah dari anak Ya. pelanggar konstitusi, Anak demokrasi. haram. Anak haram. Ya. Konstitusi. Ya, itu akan melekat sampai sejarah Saya nanti. malah belum berpikir dia dilantik. Pokoknya kita berhenti. Saya kira Masih jangan nggak usah dipaksakan. berpikir lah. Biar pokoknya kita sekarang ini perjuangan kita Turun, pokoknya turun. Gitu. Ya. Jadi saya kira itu tadi analisa dan rekomendasi dari para tokoh melihat apa yang demo yang dilakukan oleh rakyat ini, dan pasti akan berhenti. Saya tertarik dengan Pak Marwan dan Pak Rizal tadi dan Pak Safril tentang insya Allah ini tidak akan berhenti. Jangan sampai puas hanya sampai demo saja. Kita punya tanggung jawab untuk yang paling berat itu memperjuangkan sampai benar-benar terlaksana hak angket dan sampai benar pembatalan atau bahkan pemakzulan Jokowi. Begitu ya. Racikan Berita 1.